Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, yang mana ilmu ini tentunya merupakan salah satu di antara bekal kita untuk mengarungi dunia ini. Diperlukan dua ilmu tentunya, ada ilmu dunia yang dengannya kita mencari rizki, atau dengan ilmu dunia itu kita dapat bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, yang merupakan bekal untuk mengarungi ilmu dunia ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu yang bersumber dari wahyu yang diwahyukan kepada para nabi dan para rasul, dan ini merupakan ilmu yang menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan akhirat, yang mana dengan ilmu ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal agamanya, dan kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kita pekan lalu terkait dengan tazkiyatun nufus, ya, terkait dengan pensucian hati dan juga pensucian jiwa. Pekan lalu kita sudah jelaskan terkait dengan definisi dari hati, ya. Kita sudah jelaskan terkait dengan definisi dari hati, bahwa hati itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna secara fisik, yaitu hati kita dalam tubuh kita yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah hati yang mana dia sesuatu yang tidak kelihatan, ya, hati sesuatu yang tidak kelihatan atau yang biasa kita sebut dengan akal, ya, kita biasa sebut dengan apa? Dengan akal. Maka pembahasan kita akan berhubungan dengan dua hal ini. Jadi hati memiliki dua makna. Yang pertama, hati merupakan anggota tubuh kita, jadi dia ada bentuk fisiknya. Yang kedua adalah hati maknanya adalah akal, yang mana tidak ada bentuk fisiknya, tetapi hati ini dimiliki oleh semua makhluk atau semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut sebagai akal, ya. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah fungsi dari hati. Apa fungsi dari hati ini? Ya. Yang pertama, bahwa hati ini atau akal, ya, hati atau akal adalah mahallut taklif. Mahallut taklif itu adalah faktor yang menyebabkan manusia diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, manusia adalah mukallaf. Yang disebut dengan mukallaf itu adalah dia dibebani dengan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan itu adalah akal. Ya, yang menjadikan seorang manusia terbebani secara syariat adalah akal. Makanya hewan, binatang, dia bukan mukallaf, dia bukan makhluk yang mendapatkan beban. Jadi mereka tidak punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka tidak memiliki apa? Tidak ada akalnya. Adapun manusia dengan jin, ya, jin dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Yang mana dengan akal ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara
kebenaran dan kebatilan, antara kesyirikan dan antara tauhid. Yang menjadikan kita mengenal itu semua adalah apa? Akal kita. Maka salah satu di antara fungsi akal itu adalah dia adalah mahallut taklif, yang menjadikan manusia dibebani oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya ya dimulai sejak manusia sampai pada usia balik. Ya, sampai pada usia balik yang ditandai dengan mimpi basah biasanya. Ya, ditandai dengan apa? Mimpi basah. Usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, ya. Jadi ada tanda-tanda dan ciri-ciri manusia mencapai pada usia balik. Yang paling pertama adalah mimpi basah. Ya, ketika dia tidur dia ejakulasi dikarenakan dia bermimpi terkait dengan hubungan sesuatu, berhubungan dengan wanita dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua itu adalah mulai tumbuhnya bulu-bulu, khususnya di sekitar apa? Kemaluan kita. Dan ini berlaku bagi perempuan dan juga laki-laki. Ya. Yang ketiga, kalau dia belum bermimpi dan juga belum tumbuh bulu-bulunya, para ulama kita menentukan bahwa usia 15 tahun adalah usia apa? Akil balik. Jadi mungkin saja ada orang yang belum pernah mimpi, misalnya sampai SMP belum mimpi, ya sampai kelas 3 SMP juga belum mimpi, maka batasan dari usia akil balik itu agak berapa? 15 tahun. Jadi ketika dia sampai usia 15 tahun dan dia belum bermimpi, maka dia tetap menjadi orang yang akil balik. Adapun wanita, maka wanita yang menjadi ciri khasnya adalah turunnya darah haid. Ya, ketika seorang wanita haid, maka itu merupakan tanda bahwa dia telah balik. Yang kedua juga tumbuhnya bulu-bulu dan mulai tumbuhnya bagian-bagian tertentu dari wanita. Maka ini adalah tanda-tanda dari akil balik. Jadi ketika seseorang sudah sampai pada akil balik, maka dia sudah dibebani dengan hukum-hukum syariat. Ya, artinya apa? Bahwa pahala dan dosa sudah menjadi kehidupannya. Ketika dia taat dan patuh kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia berlaku maksiat, ya, terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan apa? At-taklif, al-mukallaf. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah bersabda, rufi'a qalam an thalathah, bahwa pulpen catatan amalan malaikat itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama adalah anis sobiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia bermimpi. Ya, kalau dia sudah bermimpi, maka amalan-amalannya tercatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah aminnya ini hatta yastaiqidh. Jadi orang yang tidur memiliki uzur untuk tidak melakukan syariat sampai dia bangun. Misalnya dia tertidur karena tidak sholat subuh misalnya, tanpa disengaja. Maka ketika dia bangun dari sholat subuh, wajib baginya untuk apa? Melakukan sholat subuh. Dia tidak mendapatkan dosa dikarenakan tidurnya, karena dia tidak sengaja meninggalkan sholat subuh atau terlambat sholat subuh. Tapi ketika dia bangun, maka wajib untuk diqadha atau diganti apa yang telah dia tinggalkan dari ibadah sholat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah wa anil majnuni hatta yafiqa. Jadi orang gila tidak dituntut secara syariat. Orang gila ya, dia tidak sholat, tidak berpuasa, tidak ada masalah.
tidak dicatat sebagai dosa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sadar dari dosanya, dari gilanya, maka pada saat itulah kemudian dia apa? Dia terbebani secara syariat. Ini menunjukkan kepada kita besarnya akal, ya. Besarnya hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi anak kecil tidak akan mendapatkan tuntutan syariat sampai dia berakal. Dan orang yang gila tidak akan mendapatkan tuntutan syariat sampai dia sadar dari gilanya. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati dan akal ini adalah tuntutan besar bagi kita. Ya, makanya kita dilarang apa? Mabok, misalnya minum minuman keras. Kenapa? Minum minuman keras, narkoba atau hal-hal yang lainnya bisa merusak atau bisa menghilangkan akal. Antum sudah diberikan akal, antum mau hilangkan akalnya. Maka ini merupakan sesuatu maksiat atau perbuatan buruk yang kita lakukan dari atas nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita berupa akal tersebut. Maka ini fungsi yang pertama, mahallut taklif. Maka akal ini wajib untuk dijaga. Hati ini wajib untuk dijaga. Agar kemudian apa? Agar kemudian kita menjadi makhluk yang dapat mengerjakan dan melaksanakan tuntunan syariat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan lewat para nabi dan para rasul, dan untuk kita adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, fungsi akal yang kedua. Ya, fungsi akal yang kedua. Dia merupakan sesuatu yang kita gunakan untuk memahami. Ya, akal ini adalah sesuatu yang kita gunakan untuk berpikir. Kita gunakan untuk memahami. Ini saya sekarang sedang menjelaskan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua mencerna, memahami, mendengarkan. Dan pendengaran kita serta mata kita ini akan diserap oleh apa? Oleh hati. Makanya hati itu merupakan wi'aul ilm, kata para ulama kita. Wi'aul ilm itu adalah bejana tempat bagi ilmu. Ketika kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan ceramah-ceramah, kita menuntut ilmu. Yang mendengar adalah telinga kita, yang melihat adalah mata kita. Tetapi semua itu ada hilirnya, ada hulunya. Hulunya apa? Hulunya itu adalah hati. Hati kita yang akan mencerna, hati kita yang akan memahami. Ya, sehingga kemudian apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lihat akan dipahami, dipikirkan dan dicerna oleh hati kita. Sebagian mungkin menerima, sebagian mungkin saya tidak sepakat dengan ini. Itu dari mana itu? Dari hati. Ya, itu datang dari hati. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala biasanya menyebutkan lahum qulubun, ya. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk berpikir, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya ini. Jadi ketika hati itu tidak digunakan untuk berpikir, tidak digunakan untuk memahami agama-agama Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk menuntut ilmu, ya, tidak dijadikan tempat sebagai ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, maka yang menjadi akibatnya adalah dia bisa masuk neraka. Dalam surat Al-A'raf, ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah aku siapkan bagi neraka jahanam segolongan dari manusia dan segolongan dari jin. Apa sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai. Tidak dipakai untuk menuntut ilmu agama, untuk memahami, untuk bertafakkur. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun
la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melihat, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa lihat, yang bisa kita kaji, yang bisa kita pahami. Ya, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk apa? Mendengar. Yang dimaksudkan tidak mendengar dan tidak melihat di sini adalah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Melihat dan mendengar ilmu-ilmu agama, ya, yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Tentunya pada saat ini disampaikan oleh sebagian dari penerus para nabi dan para rasul, para dai, para ustadz, para masyayikh dan lain sebagainya. Jadi hati ini adalah tempat ilmu. Ya, hati ini adalah tempat ilmu. Wi'aul ilm. Salah satu di antara tugasnya adalah memahami ilmu agama. Oleh karena itu, ya, di antara penyesalan yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk neraka itu adalah mereka tidak menggunakan akalnya. Ya, jadi salah satu di antara penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak menggunakan akalnya, tidak memanfaatkan akalnya. Lau kunna, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Dalam surat apa ini? Al-Mulk, tabarak, ya, dalam surat Al-Mulk, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir, katanya. Di dalam neraka mereka menyesali itu. Mereka katakan bahwa seandainya dulu ketika saya hidup di dunia saya mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kajian-kajian ilmu agama yang bisa memperbaiki hati saya. Au na'qilu, atau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ma kunna min ashabis sa'ir. Maka niscaya kita tidak akan masuk neraka seperti sekarang, kata mereka. Jadi salah satu penyesalan orang-orang yang masuk neraka Allah adalah apa? Mereka tidak menggunakan panca indera yang mereka miliki, termasuk hati mereka, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa? Yaitu diisi dengan ilmu-ilmu agama, petuah-petuah Nabi, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, sehingga kemudian itu memasukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu wajib bagi kita atau harus bagi kita untuk menggunakan hati kita sesuai dengan tugasnya. Berikan kepada hati ini makanan. Ya, hati ini punya makanannya sebagaimana tubuh itu punya makanan. Bahkan kata para ulama kita, kebutuhan hati kepada makanan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan tubuh kita kepada makanan. Ya, tubuh kita butuh kepada makanan berapa kali sehari? 2 kali, 3 kali paling banyak. Ya, kita makan satu hari berapa kali? Sarapan, makan siang, makan malam. 3 kali. Itu di Indo. Kalau di sini sudah berkurang, mungkin cuma 2 kali saja. Ya, itu kebutuhan tubuh kita. Sedangkan hati kita butuh kepada makanan berupa iman, ketakwaan, ilmu agama. Itu setiap nafas kita. Ya, setiap helaan nafas kita butuh kepada ilmu agama. Kenapa? Agar kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita di tempat ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita tahu bahwa jumlah orang Indonesia yang bekerja di Saudi itu ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Di Riyadh saja ribuan, puluhan ribu. Tetapi yang menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, yang mencari tempat untuk menuntut ilmu, berkumpul di situ, tidak semuanya. Hanya segelintir orang saja. Ini kalau dipresentasikan mungkin tidak sampai 1% dari orang Indonesia yang ada di kota Riyadh ini.
Dan ini merupakan salah satu di antara karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian bisa mengisi hati kita dengan apa? Dengan wahyu, ya, dengan Al-Quran dan hadis, dengan petuah-petuah, dengan syariat. Ada penjelasan terkait dengan halal dan haram. Ini kita butuhkan. Ini halal, ini haram, ya. Penjelasan terkait dengan ini tauhid, ini syirik. Itu kita butuhkan. Agar apa? Kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya HP, ini ada cara menggunakannya, bukan begitu? Petunjuknya. Iya kan? Kalau kita punya mobil, punya HP, punya laptop, punya mesin cuci, punya kulkas, ada buku petunjuknya, bukan begitu? Maka kita manusia ketika hidup juga ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Al-Quran itu adalah petunjuknya. Kalau kita punya laptop, ya, kemudian punya mobil dan sebagainya, kemudian kita memakai mobil itu, memakai HP itu, memakai motor itu tanpa tidak sesuai dengan standar petunjuknya, apa yang terjadi? Rusak. Motornya rusak, mobilnya rusak, HP-nya juga rusak, ya. Maka manusia juga seperti itu. Ketika dia hidup tidak sesuai dengan standar apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, apa yang terjadi? Kerusakan di muka bumi ini, sehingga kemudian kita tidak bisa menjalankan tugas kita sebagai manusia. Dan tugas itu diantaranya adalah diemban oleh hati kita, ya. Oleh karena itu penting untuk mengisi hati ini dengan hal-hal yang membawa manfaat bagi hati ini, ya, sesuai dengan hal-hal yang membawa manfaat bagi hati yang dimiliki oleh setiap dari kita. Kemudian di antara tugas dari hati, ya, di antara tugas dari hati adalah, atau fungsi dari hati adalah mahallul iradat wal khawatir. Hati itu merupakan tempat tumbuhnya keinginan, niat, dan juga kemauan. Ini, ya, hati itu merupakan tempat tumbuhnya keinginan, niat, dan kemauan. Ini yang menyebabkan kita itu berniat, bertekad, punya kemauan adalah hati kita, ya. Maka yang perlu untuk kita lakukan adalah bagaimana kita mengatur niat itu, keinginan itu, dan kemauan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan keinginan dan kemauan yang kita miliki, karena semua ucapan kita dan semua perbuatan kita itu sumbernya dari keinginan dan dari kemauan. Keinginan itu sesuatu yang terbersit, kemudian menjadi kemauan, kemudian menjadi niat dan menjadi tekad, dan kemudian kita lakukan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah bagaimana mengatur dan memanage keinginan ini agar dia tidak liar. Ya, tidak liar. Ketamakan, kerakusan, kepada dunia datangnya dari hati. Karena di hati itu ada nafsu, ya. Hati itu ada nafsunya di situ. Nafsu itulah yang kemudian ditunggangi oleh setan. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan bahwa di hati itu ada tempat itu adalah tempat setan. Pekan yang lalu kita jelaskan bahwa Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, ya kan? Kemudian dikeluarkan satu urat, yang urat darah, kemudian mengatakan hada haddus syaitanu minhu. Kata malaikat Jibril, tempat ini adalah tempatnya setan. Tempat itu diambil oleh
Jibril, kemudian hati Nabi SAW dicuci dengan air Zam-Zam dan dimasukkan kembali. Nabi Muhammad SAW, tempat setannya itu diambil oleh Jibril alaihissalam. Nah, kita tidak, masih ada dalam hati kita. Maka keinginan-keinginan kita yang liar, keratusan kita, ketamakan kita, pembangkangan kita, pengingkaran kita, di situ penyebabnya. Kita punya rasa iri, rasa dengki, rasa tamak, kemudian dimasuki oleh setan dan ditunggangi, maka itulah yang kemudian menjadikan hati kita memiliki keinginan-keinginan yang liar. Kalau tidak diimbangi dengan ilmu agama, diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan, maka hati ini akan menjadi tempat apa? Setan. Sehingga menjadikan hati itu menjadi hati yang mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Maksudnya hati yang mati itu adalah hati yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya, tidak ada keinginan untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya hati yang mati. Nah, mungkin kita akan jelaskan jenis-jenis dari hati, insya Allah kalau ada waktu. Jadi hati itu adalah mahallul iradat wal khawatir. Jadi tempat tumbuhnya keinginan, kemauan dan niat kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, hadis Umar bin Khattab, ya, innamal a'malu bin niyat. Coba lihat, amalan-amalan itu dengan niatnya. Niatnya di mana? Dari mana niat itu? Dari hati. Innamal a'malu bin niyat, bahwa kualitas amalan kita itu ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini merupakan tanda dari Nabi SAW bahwa hati kita merupakan tempat keluarnya keinginan, niat, kemauan dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu orang gila, sudah kita bahas tadi, orang gila itu tidak mendapatkan, bukan mukallaf. Kenapa? Akalnya rusak. Maka tidak bisa memanage kemauan, memanage niatnya, dan memanage keinginannya. Itu orang gila. Dia bekerja, dia berlaku, dia berakhlak, dia hidup sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia mau. Karena akalnya hilang. Tapi orang yang berakal, ya orang yang berakal, maka dia bisa mengatur, mengelola keinginannya dan niatnya. Permasalahannya adalah apa yang dominan dalam hatinya, itu masalahnya. Kalau yang dominan nafsunya, maka kemungkinan besar yang menjadi keinginannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, dengan berkaitan dengan subhat. Syahwat artinya ya dia ingin ketamakan tentang dunia misalnya, atau berpikir tentang wanita saja misalnya, ya, berpikir tentang wanita. Itu karena yang dominan itu adalah syahwatnya. Nah, ketika yang dominan keimanan, ketakwaan, disebabkan hati itu diisi dengan ilmu agama, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, belajar, maka itu semua akan menjadikan hati kita dipenuhi dengan apa? Keimanan dan ketakwaan. Ada rasa takut kepada Allah, ya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nafsunya. Ya, dibandingkan dengan nafsunya. Maka boleh kita katakan bahwa salah satu kewajiban kita adalah mengisi hati itu dengan hal-hal yang menjadikan hati kita hidup,
hati kita atau keimanan kita dan ketakwaan kita dominan, sehingga kemudian kita lebih mengutamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kecintaan kepada yang lainnya. Jadi ini fungsi hati. Fungsi yang pertama adalah mahallut taklif, penyebab seseorang itu mukallaf. Kemudian yang kedua adalah hati itu tempat dari ilmu, ya, tempat dari ilmu. Yang mana dengan itu tugas hati adalah memahami, memikirkan, membandingkan. Ini yang saya jelaskan ini semuanya masuk dalam hati kita. Sebagian bapak-bapak mungkin mengatakan, oh saya cocok, ini benar apa yang dikatakan oleh Ustadz ini. Yang lain mengatakan, saya tidak cocok ini Ustadz, saya tidak sepakat dengan Ustadz. Itu kembali kepada antum semua, gitu loh. Gimana itu? Di hati. Ustadz ini saya tidak cocok karena saya berbeda pendapat, saya punya dalil sendiri Ustadz. Misalnya, itu kembali kemana? Kepada hati kita. Ya, kembali kepada hati yang kita. Jadi hati itu tempat untuk memahami, memikirkan, membandingkan pendapat. Saya pernah mendengar dari Ustadz saya dulu begini, tidak cocok dengan ini. Ada hadis yang lain mengatakan seperti ini. Ini semua kembali kepada hati kita. Ya, kembali kepada hati. Makanya tidak ada paksaan dalam Al-Quran. La ikraha fid din. Kenapa? Kembalinya kepada hati. Yang menerima itu hati, menolak itu hati. Ya, sehingga kemudian seseorang itu mempertanggungjawabkan semuanya masing-masing. Ya, mempertanggungjawabkan semuanya masing-masing. Kenapa? Masing-masing punya hati. Untuk menolak, untuk menerima, untuk beriman, untuk kufur, itu kembali kepada manusia itu sendiri. Dan fungsi yang ketiga dari hati itu adalah mahallul iradat, tempat tumbuhnya keinginan, kemauan, ya, tempat tumbuhnya tekad, niat, dan lain sebagainya. Ini kita bahas agar kemudian kita mengenal hati kita. Ya, kita bahas ini fungsi dari hati agar kita tahu tugas dari hati kita dan kita memberikan perhatian terhadap hal-hal yang dapat memperbaiki hati kita dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak hati kita. Nah, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan hati dengan sebaik-baiknya. Kemudian tema yang lainnya, pembahasannya ini adalah jenis-jenis hati. Jadi hati yang dimiliki oleh manusia memiliki beberapa jenis. Para ulama kita kebanyakan menyebutkan ada 3 jenis hati manusia. Jadi, ada 3 jenis hati manusia. Al-Imam Al-Ghazali, ya, beliau menyebutkan bahwa hati itu ada 3. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasannya al-qulubu fi tsabati 'ala al-khair wasyarri wa taraddudi bainahuma thalathatun. Imam Ghazali mengatakan bahwa klasifikasi hati terkait dengan keburukan dan kebaikan dan antara keduanya terbagi menjadi 3. Kata Imam Ghazali. Yang pertama kata beliau, qalbun ummira bittaqwa, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Yang saya katakan tadi itu bahwa hati itu tempat ilmu, tempat iman, tempat takwa. Imam Ghazali mengatakan qalbun ummira bittaqwa, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Wa zaka birriyadhah, hati yang bersih dan suci dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahara atau wa tahura minal khaba'ithil akhlaq, dan juga hati yang bersih dari akhlak-akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk? Contohnya apa? Akhlak yang buruk dalam hati apa? Dengki. Ini akhlak yang buruk ini. Kemudian iri, dendam, sombong, ya, angkuh, cemburu. Cemburu kepada siapa dulu ini? Baik, cemburu katanya. Kalau cemburu kepada istri itu bagus, ya kan? Cemburu kepada istri itu bagus. Tapi kalau istrinya orang lain yang dicemburi, musilah ini. Baik. Jadi ini, jadi hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, ya. Dan ini tidak lepas dari pembahasan kita tadi bahwa hati itu tempat apa?
tempat ilmu, tempat memahami, tempat ini. Hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, dengan keimanan, ya. Hati yang bersih dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jauh dari akhlak yang buruk, ya, jauh dari akhlak yang buruk. Ini yang pertama. Kemudian al-qalbu tsani, hati yang kedua, kata Imam Ghazali masih ya, kata Imam Ghazali. Al-qalbul makhdul katanya. Hati yang terhina. Al-qalbul makhdul, hati yang terhina, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mashhunu bil hawa, yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Jadi yang dominan itu apa? Hawa nafsunya. Saya sudah jelaskan tadi. Dalam hati itu ada satu tempat yang di situ setan itu berdomisili, ya, berusaha untuk mempengaruhi manusia. Jadi al-qalbul makhdul, hati yang hina. Apa itu hati yang hina? Al-mashhunu bil hawa, yaitu hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu, yang dominan hawa nafsu. Al-mudannasu bil akhlaqil madhmumah wal khaba'is, hati yang dipenuhi dengan akhlak yang buruk, iri, dengki, sombong, angkuh, ya, munafik, ada kemunafikan di dalamnya. Ini adalah akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ada dua, akhlak yang buruk kepada manusia dan akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ketika dia dihinakan, maka yang ada adalah suudzon kepada Allah. Ya, suudzon kepada Allah maksudnya apa? Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada kecintaan kepada Allah di dalamnya. Tidak ada kecintaan kepada Allah di dalamnya. Dan juga hal-hal yang lainnya. Al-maftuhu fihi abwabu syayatin, hati yang mana setan terbuka di dalamnya. Jadi yang dominan itu adalah apa? Setan. Jadi mudah setan untuk mengajak dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, mudah. Tidak perlu dipaksa. Dia cukup dibisikkan saja, maka dia sudah berniat untuk melakukan perbuatan itu. Ini ya. Jadi untuk setan, mudah bagi setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ini biasanya sudah menjadi kader setan, ya, sudah menjadi kader iblis, kader jin. Bahkan tanpa digoda pun dia akan melakukannya. Kenapa? Sudah kecanduan dengan perbuatan keburukan dan maksiat tersebut. Tidak usah digoda oleh jin dan setan. Makanya di bulan puasa, padahal bulan puasa itu jin dan setan diikat dan dibelenggu, banyak orang yang bermaksiat, bukan begitu? Kenapa? Karena orang itu tanpa digoda oleh jin dan setan, dia akan bermaksiat sudah. Menjadi kader dari jin dan setan. Sudah menjadi kebiasaannya, ya, baik. Kemudian al-masdudu anhu abwabul malaikah, hati yang tertutup pintu-pintu malaikat darinya. Ini hati yang nomor dua kata Imam Ghazali, ya, yaitu hati yang dihinakan, ya, yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan akhlak yang buruk kepada Allah dan kepada manusia. Terbuka pintu-pintu setan di dalamnya dan tertutup pintu-pintu malaikat darinya. Ini hati yang kedua. Yang ketiga, qalbun tabdu fihi khawatirul hawa, hati yang mulai nampak, ya, mulai nampak hawa nafsu di dalamnya. Ini hati yang sakit. Tapi hati yang pertama tadi hati yang sehat, yang kedua hati yang mati, ini hati yang sakit. Di dalamnya ada keimanan, ada ketakwaan, tapi bercampur. Ya, bercampur dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan akhlak yang buruk, ya. Kadang yang dominan imannya, rajin ke majelis ilmu. Ketika yang dominan takwanya, rajin sholat berjamaah.
Tapi ada kalanya yang dominan hawa nafsunya. Malas melakukan, malas pergi ke majelis ilmu, malas untuk melakukan sholat berjamaah, malas untuk berinteraksi dengan cara yang baik. Maka semua itu adalah tanda-tanda dari hati yang sakit, ya. Ini adalah jenis atau klasifikasi hati yang datang dari Imam Ghazali. Secara umum ingin saya katakan bahwa ya dari penjelasan beliau ini dan para ulama yang lain juga. Di sini ada juga penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, di antara ulama-ulama kita yang pakar dalam masalah hati itu adalah Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab-kitab beliau Miftahud Darus Sa'adah dan lain sebagainya. Beliau adalah ulama-ulama kita yang pakar dalam masalah hati, atau di Indonesia bisa disebut dengan suluk juga. Suluk ya, disebut dengan masalah suluk. Juga sama, pembagiannya menjadi 3 jenis. Yang intinya adalah yang pertama, jenis hati yang pertama itu adalah al-qalbus salim, hati yang sehat, ya. Al-qalbu as-salim, yaitu hati yang sehat. Apa hati yang sehat? Yaitu alladzi salima sahibuhu minal wuqu'i fi syubhati was syahwat, yaitu hati yang sehat yang pemilik dari hati itu tersebut jauh dari apa? Syubhat dan syahwat. Syubhat itu biasanya dalam masalah agama, syahwat itu biasanya dalam masalah dunia. Ya, syubhat itu terkait dengan masalah ilmu agama, syahwat terkait dengan masalah dunia. Kecenderungan kepada harta, kecenderungan kepada wanita dan lain sebagainya, itu misalnya syahwat, ya. Maka ini adalah hati yang sehat, hati yang dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang pertama, yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat ini, ya, sifat di antara sifat dari hati yang sehat itu adalah hati ini dipenuhi dengan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu. Orang yang beriman itu hatinya tenang, ya, hatinya tenang, stabil, karena diisi dan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Maka hatinya itu menjadi tenang. Wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka orang yang hatinya sehat itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk diajak melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Ya, sifat dari hati yang baik ini juga adalah hati yang dipenuhi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kekhusyuan, dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Yang jelas semua hal yang baik-baik ada dalam hati yang sehat ini. Ini ya, yang dominan adalah hal-hal yang baik. Bukan cuma dominan, bahkan dia dikuasai dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ya, yaitu kata para ulama kita, huwallazi la hayata bihi. Tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalamnya. Kehidupan ini kehidupan akhirat. Maksudnya, ya. Maksudnya adalah dominan, dia dikuasai dengan kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kebaikan, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Wa huwa la ya'rif rabbahu, dia tidak mengenal Tuhannya. La ya'rif rabbahu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia. Kalau dia tidak mengenal Tuhannya, berarti dia tidak menunaikan tugasnya kepada apa? Tuhannya, kepada Allah. Mengenal saja tidak, ya, kenal saja tidak, apalagi dia menunaikan tugasnya. Wa khalafahu wa khaliquhu wa razikuhu. La ya'buduhu wa la ya'tamiru bi amrihi wa la yantahi an nahyi, katanya. Bahwa orang yang seperti ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan perintahnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Ini ya, ini qalbul mayyit. Khatamallahu
ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Ini hati yang mati sudah ini. Ya, taba Allahu ala qulubi, hatinya sudah ditutup mati, digrendel sudah. Ya. Taba Allahu ala qulubihim. Antum memberikan nasihat, antum membiarkan, antum memberikan hadiah, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Khatamallahu ala qulub, karena sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim gisawatu walahum adabun alim. Kata Allah, ini adalah hati yang mati, dalil dari hati yang mati. Kemudian yang ketiga, al-qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Ya, yang bercampur di dalamnya kesehatan dan sakit, kebaikan dan bercampur dengan kebaikan dan keburukan. Ini mungkin kemungkinan besar kebaikan dari kita. Ya, di dalamnya ada keimanan kepada Allah, tapi di dalamnya ada kesombongan kepada Allah. Dalamnya ada cinta kepada Allah, tapi di dalamnya ada cinta kepada dunia yang besar, cinta kepada wanita, cinta kepada harta. Namanya itu al-qalbul marid. Ya, Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini untuk orang munafik sebenarnya. Ya, dalam hati mereka ada penyakit, tapi mereka tidak mau mengobati penyakit ini. Maka kemudian yang terjadi apa? Fazadahumullahu marada, ditambahi lagi sakitnya. Ya, seharusnya ketika kita merasakan hati sakit, maka kita obati, bukan begitu? Kita obati sakit itu agar kemudian sakit itu hilang dalam hati, ya, sakit dalam hati itu hilang, dan kemudian menjadikan hati kita itu hati yang sehat kembali. Maka berhati-hati terkait dengan hati yang sakit. Hati yang sakit ini harus kita kenali agar kemudian kita bisa mencari solusi dan jalan keluar, mencari obat bagi penyakit dalam hati kita. Karena kalau dibiarkan, dia akan menjadi hati yang mati. Maka inilah penjelasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan hati, terkait dengan fungsi-fungsinya, dan juga tentang klasifikasi dari hati itu. Kita belajar ini agar kemudian kita memberikan porsi yang cukup kepada hati kita, memperhatikannya, dan mengisi hati itu dengan hal-hal yang dapat membawa kebaikan bagi diri kita dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak hati kita. Baik, sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat membawa kepada amalan, yang dapat memasukkan kita ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.